Baik, soal nomor 3. Harga sebuah pisang, 2 buah apel, dan 2 mangga di sebuah toko harganya adalah 26.000. Harga 3 buah pisang, sebuah apel, dan sebuah mangga adalah 23.000. Harga 2 pisang, sebuah apel, dan 3 buah mangga adalah 27.000. Berapakah harga 4 buah pisang, sebuah apel, dan sebuah mangga di toko tersebut? Jadi dari soal ini adalah soal cerita. Perhatikan, dia banyak sekali membahas tentang pisang, apel, dan mangga. Maka kalau ditanya bagaimana menentukan variabelnya, itu adalah yang sering dibahas. Jadi pisang, apel, mangga itu adalah variabel yang dimaksud untuk soal ini. Jadi jawab itu pisang dulu. Pisang itu kita misalkan dengan variabel X, apel itu kita misalkan dengan variabel Y, mangga itu kita misalkan dengan variabel Z. Sebenarnya variabel ini bisa aja kalian ganti dengan alfabet yang lain ya, karena alfabet itu dari A sampai Z, maka bebas aja sebenarnya kalian misalkan dari variabel-variabel tersebut. Mari kita bikin SPLTV-nya dulu ya, sistem persamaan 3 variabelnya. Baik, kita fokus untuk kalimat pertama ini, harga sebuah pisang. Sebuah pisang berarti 1X ditambah 2 apel, 2Y, dan 2 mangga, itu 2Z, sama dengan Rp26.000. Kalimat kedua, harga 3 buah pisang berarti 3X ditambah sebuah apel Y dan sebuah mangga Z, itu adalah Rp23.000. Harga 2 buah pisang, kalimat selanjutnya, harga 2 buah pisang berarti 2X ditambah dengan sebuah apel Y dan 3 buah mangga, itu berarti 3Z, itu sama dengan Rp27.000. Baik, ini adalah persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3-nya ya. Karena dia menggunakan maksud saya menggunakan harga. Jadi seperti soal sebelumnya, kita bakalan simpan ini dulu, 3 buah angka, 3 buah 0 di belakang itu. Nanti kita kembalikan di akhir penyelesaian aja ya. Jadi kita menggunakan 26, 23, dan 27 untuk menyelesaikan soal ini. Baik, langkahnya karena dia 3 variabel dan dia komplit ya, maksudnya tuh tidak ada yang bolong-bolong di sini, maka nanti penyelesaiannya ada 5 langkah seperti yang saya jelaskan di soal nomor 2. Baik, kita langsung aja. Di sini langkah 1, saya pengen eliminasi, kita analisis dulu ini soalnya. Dari soal ini sebenarnya yang paling gampang adalah mengeliminasi Y ya, karena ada variabel yang sama udah di sini. Y itu langsung dieliminasi saja, selesai. Jadi nanti untuk menyelesaikan soal ini saya pengen eliminasi Y saja. Ya, jadi nanti kalian harus bisa mengatur strategi penyelesaian ini. Sebenarnya kalau yang pengen mengeliminasi X juga sah-sah aja, jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi kalau Y ini dia sedikit meringankan pengerjaannya gitu. Jadi eliminasi Y dari persamaan 2 dan 3 ya. Ketinggalan nih persamaannya. Jadi 3X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 23. 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 27. Baik, sekarang perhatikan. 3 dikurang 2, ini karena Y-nya sudah sama ya, jadi tidak perlu dikali. Ini otomatis kita hilangkan aja dengan cara dikurang. 3 dikurang 2 itu X. 1Z dikurang 3Z. Nah, ini dia. Jadi kalau kalian misalkan dari awal mengurangnya ke arah bawah, jadi atas kurang bawah, maka seterusnya harus dikurang atas kurang bawah, atas kurang bawah kayak gitu. Tapi kalau kalian pengen mengurangnya itu kebalikannya ya, dari bawah ke atas, maka dari awal sampai akhir harus dikurang dari bawah ke atas. Nah, misalkan ini tidak saya kurang dari bawah ke atas ya, alurnya atas ke bawah. Gimana ini maksudnya? Jadi 1Z dikurang 3Z itu jadi 1 dikurang 3 negatif 2 ya. Jadi min 2Z. Terus 23 dikurang 27, punya uang 23, hutangnya 27, berarti min 4. Jadi caranya seperti itu. Kalau nggak bisa langsung mengurang ke bawah, misalnya 23 dikurang 27 itu seperti apa. Kalau bingung, kalian bikin saja caranya seperti ini, menyamping ya. Itu adalah salah satu trik untuk menyelesaikan pengurangan misalkan tidak bisa menurun. Jadi ini itu adalah persamaan 4 ya.
Oke, ini nggak bisa nih, langsung di bawah dulu kita kerjakan. Untuk langkah kedua, tetap eliminasi Y, tapi saya pengen ambil persamaan selain 2 dan 3. Misalkan saya pengen ambil persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 dan 3. Jadi nanti 1 itu adalah X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 26. 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 27. Ini untuk langkah kedua bebas ya, kalian pengen eliminasi 1 dan 2 pun boleh. Nah, karena di sini itu 1 ya, beda nih koefisien dari Y-nya, berarti kita harus kalikan bertukar ya. Jadi nanti di atas dikali 1, di bawah dikali 2, seperti itu. Jadi kita peroleh karena dikali dengan 1 berarti dia tetap X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 26. Yang di bawah kita kali 2 semua, jadi 4X ditambah 2Y ditambah 6Z sama dengan 54. Baru kita kurangkan hingga ini 0, 0 ya. 2 kurang 2, 0. Jadi untuk kasus ini semuanya kayaknya yang di bawah itu lebih besar, maka nanti kita switch aja, kita kurangkan ke atas. Jadi 4 dikurang 1 3x ya, 6 dikurang 2 plus 4z, 54 dikurang 26 28. Ini persamaan 5 ya. Baru kita lanjut, langkah selanjutnya adalah LI lagi, tapi variabelnya yang XZ. Ini XZ ya. Kita pilih misalkan saya pengen eliminasi Z aja. Eliminasi Z dari persamaan 4 dan 5. X dikurang 2Z sama dengan min 4. Terus 3X ditambah 4Z sama dengan 28. Ini harus kita kali supaya Z-nya sama. Di atas kita kali 2, di bawah kita kali 1. Jadi 2X dikurang 4Z sama dengan min 8. Yang di bawahnya 3X ditambah 4Z sama dengan 28. Ini jangan dikurang tapi ditambah. Kenapa? Karena di sini kalian perhatikan, di sini di sini itu min 4, ini min positif 4. Tandanya berbeda, positif dan negatif, maka di sini harus ditambah. Tetap saya giniin aja, saya stabiloin biar tahu kenapa jadi ditambah. Alasannya karena 4-nya positif dan 4-nya negatif satunya. Jadi nanti di sini kita tambah 2x tambah 3x sama dengan 5. Oh my god. 5x sama dengan hutangnya min 8 ditambah 28. Hutangnya 8 ditambah 28 berarti 20. Oke, positif 20 ya. Jadi X-nya sama dengan 20 per 5. X sama dengan 4. Ini kita dapat satu buah nilai variabel X ya. Oke, baik. Kita lanjut cari dengan cara substitusi. Substitusi X sama dengan 4 ke persamaan 4 atau 5. Saya pengen ke 4 aja yang paling simpel. 4 ya. Jadi 4 itu adalah X dikurang 2Z sama dengan min 4. Jadi kita ganti X-nya dengan 4. Jadi 4 dikurang 2Z sama dengan min 4. Baik. Karena ini min 2Z itu pos negatif ya. Saya pengen pindahkan dia saja. Jadi nanti di sini 4 ditambah 4. Jadi 4 ini negatif, pindah ruas jadinya positif 4. Ya. Min 2Z itu saya pindahkan, jadinya positif 2Z. Jadi 4 tambah 4 8 sama dengan 2Z. Z itu sama dengan 8 dibagi 2 yaitu 4. Kita peroleh satu buah variabel lagi. Jadi langkah terakhirnya itu kita kayak gimana ini? Nah, kayak gini. Langkah kelima, substitusikan ya ke persamaan 1, 2 atau 3 karena kita pengen mencari nilai X, Y lagi, Y. Kira-kira pengen yang mana ini? Nomor 2 aja ya. 3X tambah Y. Saya tulis dulu. 3X tambah
3x tambah y tambah z sama dengan 23 tambah z sama dengan 23. Ini persamaan ketiga. Ops, maaf. Bentar. Substitusikan x sama dengan 4, z sama dengan 4 ke persamaan 2. Jadi nanti x dan z-nya kita ganti. Jadi 3 dikali 4 ditambah y ditambah 4 sama dengan 23. 12 ditambah y ditambah 4 sama dengan 23. Y ditambah 16 sama dengan 23. Y-nya sama dengan 23 dikurang 16. Jadi 7 ya. Nah, kita dapat nilai x, y, dan z sekarang. Pertanyaan dari soal ini itu adalah, perhatikan, berapakah harga 4 buah pisang, sebuah apel, dan sebuah mangga? Berarti 4x ditambah 1y ditambah 1z. Ini pertanyaannya. 4x ditambah 4x ditambah y ditambah z. Ditambah y ditambah z. Ya, jadi x-nya 4, jadi 4 dikali 4, y-nya itu 7, z-nya itu 4. Jadi jawabannya 16 tambah 7 tambah 4. 16 tambah 4, 20, jadi 27. Kesimpulannya, jadi harga 4 buah pisang, sebuah apel, dan sebuah tulisannya mangga adalah Rp rupiah 27, kembali nolnya 3 ya. Jadi jawabannya adalah 27.000 rupiah. Oke, untuk soal nomor 4 ini ada sebuah soal cerita. Bu Wati, Bu Yanti, dan Bu Sita belanja buah di toko buah Anissa. Bu Wati membeli 2 kg jeruk, 1 kg apel, 4 kg pir seharga 112.000. Bu Yanti membeli 2 kg apel dan 1 kg pir seharga 58.000. Bu Sita membeli 3 kg jeruk dan 2 kg pir seharga 79.000. Dari ketiga jenis buah tersebut, buah apakah yang paling mahal? Baik, untuk menjawab soal ini, kita misalkan terlebih dahulu variabelnya, karena dari soal cerita ini yang dibahas tentang buah jeruk, apel, dan pir, maka nanti permisalan untuk variabelnya itu adalah tentang jeruk, apel, dan pir. Misalkan ini saya misalkan dengan A, apel B, pir itu adalah C. Baik, untuk model matematika itu yang pertama adalah Bu Wati membeli 2 kg jeruk, 1 kg apel, 4 kg pir dengan harga Rp112.000. Jadi nanti 2 kg jeruk itu adalah 2A ditambah 1B, berarti B saja, ditambah 4 kg pir, berarti 4C seharga Rp112.000. Yang kedua, Bu Yanti membeli 2 kg apel dan 1 kg pir dengan harga Rp58.000. Sehingga nanti model matematika untuk Ibu Yanti adalah 2 apel, 2 kg apel berarti 2B. Ini harus diletakkan sejajar ya. Jadi jangan asal meletakkan, jadi harus diletakkan sejajar. 2 kg apel ditambah 1 kg pir berarti 1C sama dengan Rp58.000. Dan untuk Ibu Sita, beliau membeli 3 jeruk dan 2 kg pir dengan harga Rp79.000. Sehingga jeruk itu adalah A, berarti 3A, dan pir itu adalah C, berarti ditambah dengan 2C sama dengan Rp79.000. Ini adalah SPLTV-nya. Baik, untuk menyelesaikan soal ini, itu kita bisa menyelesaikannya, misalkan pengen mengeliminasi yang komplit seperti ini ya. Yang C itu boleh, nanti bisa juga kita mengeliminasi A atau B. Misalkan saya pengen mengeliminasi, kita beri nama dulu. Ini 1,
ini 2, ini 3, persamaan 3. Jadi langkah pertama itu adalah eliminasi. Saya pengen mengeliminasi misalkan A ya, eliminasi A, karena A itu adanya di persamaan 1 dan 3. Jadi eliminasi A dari persamaan, ketinggalan dari persamaan 1 dan 3. Jadi nanti di sini 2A ditambah B ditambah 4C sama dengan 112. Seperti biasa, kalau ada ribuan seperti ini itu nolnya saya tinggal ya. Jadi untuk persamaan 3-nya adalah 3A ditambah 2C sama dengan 79. Oke, fokus. Kita ingin mengeliminasi A. Maka A-nya harus sama. Dengan cara kita kalikan berbalik ya. Jadi di sini angkanya kan 23. Jadinya di sini 3, 2. Lalu kita kalikan yang di atas semuanya dengan 3. Jadi 6A ditambah 3B ditambah 12C sama dengan 336. Sedangkan persamaan yang kedua itu 6A ditambah 4C sama dengan 18, 14, 15, 158. Baru nanti kita kurangkan, karena 6A ini positif, yang di bawahnya juga positif, maka dikurang. Jadi 6 kurang 6 itu sama dengan 0. 3B itu kan kosong ya di bawahnya, berarti anggap aja di 0. Jadi 3B dikurang 0 itu adalah tetap 3B. 12 dikurang 4, 8C sama dengan 178. Kita beri ini nama persamaan 4. Baik, dari persamaan 4 itu kita peroleh variabelnya adalah variabel B dan variabel C. Kita lihat kembali dari model matematika yang disajikan dari soal, itu ada persamaan dengan variabel B dan C juga. Jadi kalau udah ketemu yang sama seperti ini, dua variabel dan variabelnya sama ya, B dan C seperti ini, maka kita bisa mengeliminasikan dua persamaan tersebut. Jadi langkah kedua adalah eliminasi bentar saya tulis dulu, dari persamaan 2 dan 4 ya. Nanti saya tulis dulu di sini 2B ditambah C sama dengan 58. Persamaan 4-nya itu adalah 3B ditambah 8C sama dengan 178. Baik, dari dua persamaan ini, 2 dan 4, persamaan 2 dan 4 ini saya ingin mengeliminasi saya pengen mengeliminasi B aja. Jadi eliminasi B dari persamaan 2 dan 4. Nah, berarti kita harus menyamakan di sini, harus dikali 3 dikali 2. 2 kali 3 6B ditambah 3C sama dengan 174. Di bawahnya kita kali dengan 2, 6B ditambah 16C ya, sama dengan 356. Baru kita kurangkan, ini habis ya. Nah, ini 3 dikurang 16, saya pengen balik ya. Kurangnya arahnya kebalik. Jadinya 16 dikurangi 3 dan 356 ini juga nanti dikurangi dengan 174. Jadi 16 kurang 3 itu 13C sama dengan 182 ya. Terus C-nya 182 dibagi dengan 13, sehingga kita peroleh nilai C-nya sama dengan 14. Baik, ini adalah nilai C ya, nilai C. Baru kita akan cari nilai B ya, dari persamaan 2 dan atau 4. Kita gunakan langkah ketiga di sini adalah substitusi. Oke, kalau kemarin itu kita sudah dapat satu variabel, maka langkah selanjutnya adalah substitusi. Jadi nanti di sini C sama dengan 14 kita substitusikan ke persamaan maunya 2 atau 4. Saya pengen 2 aja. Untuk mencari nilai B. Jadi nanti 2B ditambah C sama dengan 58. Jadi 2B ditambah C-nya kita ganti jadi 14 sama dengan 58. Berarti 2B sama dengan 58. 14 pindah ruas jadi negatif 14. 2B sama dengan 44 ya. Jadi B sama dengan 44 dibagi dengan, yaitu B-nya sama dengan 28.
2. Nah, kita udah peroleh 2 buah variabel. Terus kita lanjutkan langkah selanjutnya, yaitu langkah 4, yaitu tetap substitusikan nilai B sama dengan 22 dan C sama dengan 14 ke persamaan yang mengandung apa nih yang belum? B diketahui, C udah diketahui, berarti yang belum adalah A. Nah, yang A itu dia bisa persamaan 1 atau persamaan 3. Nah, yang paling gampang itu adalah persamaan 3 aja, jadi cukup mengganti nilai C saja. Kalau yang persamaan 1, kalian harus mengganti atau mensubstitusikan nilai B dan juga C. Kalau seperti itu, saya pengen ambil yang persamaan 3 ke persamaan 3, sehingga nanti B tidak perlu kita gunakan, jadi cukup C sama dengan 14 saja. Oke, ya, jadi substitusikan nilai C sama dengan 14 ke persamaan 3. Nah, persamaan 3-nya adalah 3A ditambah 2C sama dengan 79. Kita ganti C-nya dengan 14. Jadi 3A-nya tetap 2 dikali 14 sama dengan 79. 3A ditambah 28 sama dengan 79. 3A sama dengan 79 kurangi 28. 3A sama dengan 51. A-nya berarti 51 dibagi 3, sehingga A-nya adalah 17. Oke, sekarang pertanyaannya kembali ya ke sini. Berarti harga buahnya, harga 1 kg buah yang pertama adalah jeruk ya. Jeruk itu tadi permisalannya A. Jadi jeruk itu sehingga harganya untuk 1 kilogramnya adalah nih Rp17.000. 03 ini kembali lagi ya. Nah, terus untuk apel itu adalah B, harganya berarti Rp22.000 1 kilonya. Sedangkan yang terakhir buah pir itu C itu adalah Rp14.000. Kebanyakan ini nolnya. Jadi pertanyaannya adalah buah yang paling mahal di toko Anissa tersebut, adalah buah apel ya, yang paling mahal. Oke, jadi jawabannya adalah buah apel.